Para berandalan tersebut tega memperkosanya secara bergilir. Setelah itu menusuk kemaluan Atun dengan menggunakan linggis. Bahkan di saat-saat terakhirnya, tubuh Atun dan melindasnya dengan eskavator hingga tempurung kepalanya itu pecah. Inilah kisah kematian tragis yang dialami Sumiatun, si kembang desa Wono Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sumiatun, seorang gadis kembang desa yang ditusuk kemaluannya oleh para berandal menggunakan linggis. Cerita ini ditulis oleh Naila Nur Fajriah. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Begitulah para berandalan itu yang selalu menggodanya di saat Sumiatun melintasi jalanan di depan pos ronda yang merupakan tempat mereka untuk berkumpul. Terlebih lagi, tatapan tajam Jamal kepada Atun yang diduga pemimpin dari berandalan-berandalan itu. Sudah lama sekali pemuda itu mengincar Sumiatun. Namun sayangnya, kembang desa cantik itu lebih memilih adiknya, yaitu Junet. Mereka malah memutuskan akan menikah 7 hari lagi. Terkadang Jamal merasa cemburu saat Junet membawa Sumiatun ke rumah untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Rasa iri, benci, dengki bercampur menjadi satu dalam benaknya. Terlebih lagi, ia merasa kalau kedua orang tuanya itu teramat pilih kasih kepadanya. Jamal merasa bahwa orang tuanya itu lebih sayang pada adiknya ketimbang dirinya. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Junet. Wajar saja kalau mereka berpikir begitu. Junet adalah seorang lelaki pekerja keras, sedangkan dirinya sendiri, pekerjaannya itu hanya lontang-lantung, kelayapan tidak jelas, judi, mabuk-mabukan. Kelakuannya pun kasar pada kedua orang tuanya maupun adiknya. Kala itu, tanggal pernikahan Sumiatun dan Junet sudah ditetapkan. Orang tua mereka pun juga sudah saling bertemu. Sayangnya pada hari itu, bapak Junet sakit. Terpaksa dirinya harus menyuruh sang putra untuk mengantar bibit tanaman ke luar kota. Kalau bapaknya sehat, mungkin ia akan berangkat sendiri. Paling-paling ditemani dengan satu buruhnya yang bisa dibilang pandai mengemudikan mobil. Tapi bapak Junet juga tidak selalu mempercayakan pekerjaan itu ke sembarangan orang. Jika masih ada anak yang diandalkan, maka pria yang sudah berumur itu lebih baik menyuruh sang putra ketimbang menyuruh orang lain. Orang tua Jamal dan Junet merupakan pengusaha bibit tanaman yang terkenal dermawan di desa itu. Bahkan usahanya kerap kali diborong sampai ke wilayah kota-kota. Pesanan bibit kian hari semakin bertambah, dan yang harus diantarkan Junet hari itu adalah bibit dari tanaman impor yang dibeli langsung oleh pemasok dari luar kota. Dan orang tersebut meminta bibit itu untuk dikirimkan ke kota hari itu juga, untuk dijual lagi
kepada pelanggannya. Jumlahnya pun terbilang tidak sedikit. Pagi-pagi sekali, Junet harus mengantar semua bibit yang sudah dipesan itu dengan menggunakan mobil pick-up bapaknya. Mungkin hari itu ia akan ditemani oleh buruh bapaknya untuk menggantikan dirinya menyetir saat di perjalanan nanti. Pekerjaan antar mengantar barang kerap kali bapaknya berikan kepada Jamal. Akan tetapi anak sulungnya itu selalu menolak. Padahal orang tuanya hanya ingin Jamal menjadi anak yang berguna dan sukses, walaupun dengan bantuan orang tuanya. Daripada lontang-lantung tidak jelas sana-sini, lebih baik membantu usaha bapaknya, kan tidak ada salahnya. Tapi ya bagaimana lagi, wataknya sangat keras. Terkadang nasihat dari kedua orang tuanya tidak pernah ia dengar. Yang ada di otaknya hanyalah judi, mabuk-mabukan, dan marah-marah saja. Itulah mengapa Atun lebih memilih adiknya, Junet, ketimbang dirinya yang seorang pengangguran. Uang yang dipakai judi pun juga merupakan uang hasil curian yang ia curi dari hasil jualan bibit. Malam itu, Junet pergi ke rumah Sumiatun sekalian untuk berpamitan padanya. Namun siapa sangka, pertemuannya pada malam itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang belahan jiwa. Baiklah Mas, jika ini adalah perintah dari Bapak, harusnya tanggung jawab ini dipikul oleh abangmu. Tapi ya mau gimana lagi, abangmu saja sifatnya juga begitu. Mau tak mau ya, kamu yang harus ambil alih. Lagi pula kan Bapak juga sudah tua, tenaganya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau bukan kamu yang ngertiin, lalu siapa lagi? Pada awalnya, berat rasanya harus berpisah dengan calon suaminya. Namun Atun tidak boleh egois. Yang dilakukan Junet sudah benar. Hitung-hitung sebagai baktinya kepada kedua orang tuanya. Hanya dialah anak lelaki satu-satunya yang bisa diharapkan. Aku janji akan kembali secepatnya, ungkapnya sembari mencium tangan Sumiatun. Junet pun langsung melangkah pergi setelah berpamitan. Lelaki itu lega karena wanita yang sangat ia cintainya itu benar-benar sangat pengertian. Apalagi sebentar lagi akan ada acara sakral bagi mereka berdua. Setelah ini, pasti keluarga mereka sama-sama saling menyibukkan diri menyambut pernikahan kedua anak mereka. Pagi harinya, Sumiatun datang ke rumah Junet. Kedatangannya disambut ramah oleh kedua orang tua Junet. Jamal tiba-tiba datang dan memarkir motornya tepat di depan pick-up itu yang sebentar lagi akan berangkat mengantarkan pesanan. Bram, bram, bram. Mungkin lelaki itu memang sengaja memarkir motornya tepat di depan pick-up itu untuk menghalangi kepergian Junet. Terpaksalah bapak dari Junet itu menyuruh buruhnya itu untuk menggeser motor Jamal supaya pick-up yang akan dibawa Junet mendapatkan jalan untuk lewat. Dengan semboyongan, Jamal pun masuk rumah tanpa menghiraukan mereka semua. Entah dari mana anak itu, dari semalam baru pulang. Ibu dari Junet terlihat mengomel melihat tingkah laku putra sulungnya itu. Sudahlah Bu, biarkan saja. Palingan juga habis minum sama teman-teman berandalannya itu, sahut suaminya. Saat akan melangkah masuk ke dalam rumah, netra Jamal sempat melirik ke arah Sumiatun. Ia terlihat menyunggingkan bibirnya setelah melihat wanita itu. Kemudian ia berjalan melangkah lagi memasuki rumah. Setelah dirasa persiapan sudah beres semua, Junet pun bersalaman kepada bapak dan ibunya, tak lupa menghampiri calon istrinya untuk berpamitan lagi. Cepatlah pulang, Mas. Junet mengangguk sembari melempar senyum. Lelaki itu pun langsung memasuki pick-up-nya dan duduk di kursi kemudi. Ia terlihat ditemani oleh salah satu orang buruh dari bapaknya.
Semua melambaikan tangan di saat mobil yang dikendarai Junet telah melaju meninggalkan halaman rumah. Netra Atun berkaca-kaca. Entah mengapa ia merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya. Padahal Junet hanya pergi untuk beberapa hari, dan sebentar lagi mereka juga akan melangsungkan pernikahan. Mungkin karena mereka berdua sebelumnya memang selalu bersama-sama. Dok, ayo masuk dulu, ucap bapaknya Junet yang kala itu mempersilahkan Atun untuk memasuki rumahnya. Tidak, Pak De. Terima kasih. Saya lebih baik pamit pulang dulu. Karena hari ini saya sudah berjanji pada ibu untuk membantunya menyiapkan semua kebutuhan untuk pernikahan. Atun menolak untuk masuk karena sebelumnya dirinya sudah berjanji kepada ibunya untuk pulang secepatnya, membantu segala persiapan pernikahannya yang kurang beberapa hari lagi. Walah, begitu toh. Sudah tidak sabar ya, Dok. Nunggu hari-harinya. Di tengah kegelisahannya karena ditinggal oleh Junet, kini bapak dari Junet mencoba untuk menghiburnya. Tenang saja, Dok. Junet hanya pergi beberapa hari saja. Bukan bertahun-tahun kok. Tenang. Gurau lelaki berumur itu pada Sumiatun, hitung-hitung untuk menghiburnya. Atun tersenyum malu. Ia terlihat menutupi wajahnya. Ya udah Pak De, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak terasa hari itu jam bergulir begitu cepat. Atun yang kala itu tengah sibuk membantu sang ibu di dapur pun juga tidak sadar akan hal itu. Padahal niatnya tadi, ia akan menghubungi Junet untuk menanyakan apakah calon suaminya itu sudah sampai di tempat tujuan atau belum. Buru-buru, Atun pun segera masuk kamar untuk mengambil ponselnya. Ia kemudian menekan satu nomor kontak yang disimpan dengan nama Mas Junet. Telepon berdering, namun panggilan dari Atun belum juga mendapat jawaban dari seberang sana. Atun pun mencoba menghubunginya sekali lagi, namun tetap juga tidak diangkat oleh Junet. Mungkin Mas Junet sibuk kali ya. Setelah memutus panggilannya, Atun pun kembali meletakkan ponselnya di meja. Ia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Seperti biasa, Atun pun tidak pernah absen untuk menghadiri surau. Ia lebih senang sholat berjamaah dengan yang lainnya ketimbang melaksanakan ibadah di rumah. Baginya, sholat berjamaah pahalanya akan bertambah berkali lipat dibanding orang yang melaksanakan ibadah sendiri di rumah. Saat azan sudah berkumandang, Atun pun segera berpamitan pada ibunya untuk sholat berjamaah di surau. Biasanya, ia selalu berangkat bersama teman perempuannya. Tapi kali ini, teman yang biasanya menghampirinya di rumah, entah mengapa malam itu tidak datang. Sembari terus berjalan menuju surau, sesekali mulut Atun bergeming. Tumben ya, anak-anak gak kelihatan. Apa mungkin mereka sudah berangkat duluan kali ya? Si kembang desa cantik itu terus melangkah berjalan, hingga tak terasa langkahnya telah sampai di depan surau. Buru-buru dirinya pergi ke area kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setengah jam berlalu, akhirnya orang-orang yang ada di surau itu mulai berhamburan keluar untuk pulang. Kala itu, Atun memandangi saf ke saf seperti mencari seseorang. Kok tumben? Mereka gak hadir sholat berjamaah di sini ya? Ia melihat teman-temannya tidak ada di sana. Dirinya masih berpikir positif. Mungkin saja mereka sibuk atau salah satu dari mereka berhalangan hadir. Setelah melipat mukenanya dan memasukkannya ke wadahnya, Atun pun segera keluar surau menyusul yang lainnya. Mas Junet sudah sampai apa belum ya? Lagi apa ya dia sekarang? Sepanjang perjalanan pulang, otaknya tidak henti-hentinya terus memikirkan calon suaminya. Jantungnya entah mengapa berdebar begitu cepat. Perasaan cemas pun mulai timbul.
Malam itu, Atun merasakan bahwa pagi tadi adalah pertemuan terakhirnya dengan Junet. Padahal Junet hanya pergi untuk mengantarkan bibit selama beberapa hari. Setelah itu, pujaan hatinya itu akan kembali lagi untuk menemuinya di kursi pelaminan. Langkah Atun tiba-tiba terhenti saat melihat gerombolan berandal itu berada tepat di depannya. Mungkin jaraknya hanya sekitar 2 meteran dari tempatnya berdiri. Astaga, mereka lagi. Malah sekali sebenarnya kalau harus melewati jalan itu. Pas berangkat tadi kan di sana nggak ada siapa-siapa. Andai saja ada teman-temanku dan Mas Junet, pasti mereka nggak akan berani menggodaku. Malam itu ia hanya seorang diri. Apalagi berandal itu berjumlah lebih dari 2 orang. Dan salah satunya ialah Jamal, yang tak lain merupakan ketua berandal itu. Andai saja sifatnya sama seperti Mas Junet, mungkin aku akan lebih menghormatinya sebagai calon kakak iparku. Tapi ya sudahlah. Orang sepertinya memang sulit untuk berubah. Lebih baik aku putar balik aja deh dan menunggu di surau sampai berandal-berandal itu pergi dari sana. Ia pun mulai memutar langkahnya. Atun memilih untuk tidak melewati jalan itu. Ia malas jika harus bertemu para berandalan tersebut. Baru saja beberapa langkah, berandal tadi pun bersiul, seolah tengah memanggil, menggoda Sumiatun. Sebelum mereka mendekat, dengan langkah tergesa, sesegera mungkin ia meninggalkan tempat itu. Namun salah seorang dari mereka terlihat memberikan kode untuk mengejarnya. Sekali lagi mereka meminta izin kepada Jamal selaku ketua berandal. Anehnya, kakak dari Junet itu malah mengizinkan. Padahal dirinya tahu bahwa Sumiatun adalah calon adik iparnya. Sikatlah, lagi pula si bos kan sudah mengizinkan, kata salah satu berandalan itu. Mereka pun segera berlari untuk mengejar Sumiatun. Buru-buru banget sih jalannya. Santai aja dong, ujar salah satu dari mereka yang mencoba menggodanya. Tanpa menatap mereka, Atun masih tetap mempercepat langkahnya untuk sampai ke surau. Siapa tahu saja di surau masih ada orang. Ia berharap semoga setelah itu mereka tidak berani menggodanya lagi. Tumben sendirian, Kang Masmu kemana? Atun masih diam membisu. Kini ia semakin mempercepat langkahnya. Aku dengar si Junet lagi keluar kota, bro. Mungkin di sana dia sedang asik bersenang-senang dengan yang lain. Ah, begitu ya rupanya. Pria tadi mengelus dagunya. Tatapannya penuh akan muslihat. Wah, kok Junet begitu sih? Sudah dapat yang cantik, sempurna begini, kok malah disia-siain ya? Imbuhnya lagi sembari mencolek dagu Sumiatun. Gadis itu pun menghentikan langkahnya. Jangan kurang ajar ya, dan jaga ucapan kalian. Mas Junet di sana bukan untuk bersenang-senang, tetapi karena bapaknya telah menyuruhnya untuk mengirimkan benih bibit pada pemasok. Ia seakan tidak terima dengan perlakuan buruk mereka padanya. Apalagi mendengar tuduhan tak bermoral tentang calon suaminya yang diduga hanya bersenang-senang di kota oleh para berandal itu. Memangnya kalian yang kerjanya hanya judi dan mabuk-mabukan? Seru Sumiatun lagi dengan nada tinggi. Mendengar ucapan yang terlontar dari bibir wanita cantik itu, Jamal pun menjadi murka. Botol minuman keras yang ada di genggamannya kala itu langsung dilemparkan ke bawah. Prak! Alhasil, botol berjenis kaca itu pun akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Jamal menunduk. Ia terlihat mengambil serpihan botol yang sudah terbelah itu. Dengan sigap, pria itu langsung mencengkram tangan Sumiatun. Lancang sekali kau bicara ya. Apa kau sadar dengan kata-katamu itu? Hah? Apa kau bermaksud untuk menyinggungku? Karena aku tidak bisa apa-apa tanpa harta kekayaan orang tuaku.
Ujarnya sembari mengacungkan pecahan botol kaca tadi tepat di wajah Sumiatun. Kau tahu ini apa? Jika sedikit saja wajah cantikmu tergores, mungkin Jonet adikku akan berpikir 1000 kali lagi untuk menikahimu. Mau kerja atau tidak, itu bukan urusanmu. Lagi pula, mereka lebih sayang kepada Junet ketimbang aku. Semua harta benda 65% atas nama Junet, sedangkan sebagian lagi atas namaku. Apakah semua itu adil? Ucap Jamal. Pria itu merasa iri dengan kasih sayang lebih orang tuanya kepada sang adik. Ia merasa menjadi anak yang terbuang, anak yang disia-siakan dan tidak dianggap. Kau salah. Bukankah bapakmu sudah berulang kali menyuruhmu untuk mengelola bisnisnya? Tapi kau saja yang selalu menolak. Mungkin memang dasarnya saja kumpulanmu ini orang-orang pemalas semua. Sahut Sumiatun. Ia berusaha melepas tangannya dari cengkraman kuat Jamal. Hei, kau! Yang lainnya pun akhirnya ikut geram setelah mendengar ucapan Atun barusan. Namun kala itu Jamal mengangkat tangannya, sepertinya memberi kode agar mereka tidak mendekat ke arah Atun. Tapi bos, gadis ini harus diberi pelajaran. Dengan seenaknya saja dia telah menghina kita semua. Benar bos, tenang semuanya. Nanti pasti akan ada saatnya untuk kita memberikan pelajaran kepada wanita sombong ini. Balas Jamal dengan menyunggingkan bibirnya. Hati Atun pun menjadi was-was setelah melihat tatapan mata Jamal yang berbeda. Tidak seperti biasanya, seperti ada niat terselubung di dalamnya. Andai kau dulu memilihku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu seperti si Junet itu. Cuy, jangan berharap. Kau dan adikmu seperti langit dan bumi. Sifat kalian sangat bertolak belakang. Lagi pula siapa kau berani mengatakan itu kepadaku? Siapa juga yang mau dengan pria mabuk-mabukan dan suka judi sepertimu? Ucapan itu langsung membuat Jamal naik pitam. Sebuah tamparan keras langsung dilayangkan ke pipinya. Bak! Seketika, membuat Sumiatun langsung jatuh dengan posisi duduk. Gadis itu terlihat memegangi pipinya yang merah akibat tamparan keras dari Jamal tadi. Begitupun pria itu, ia terlihat jongkok mendekati Atun. Kini tangannya berganti mencengkram kedua pipinya yang mulus. Dasar wanita tak tahu diri. Beraninya kau berkata seperti itu padaku, ha? Cepat, seret dan bawa dia pergi dari sini. Setelah itu, Jamal pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sumiatun pergi. Mulut Sumiatun dibekap, tangannya dipelintir ke belakang, supaya ia tidak bisa berontak. Entah mereka membawa ke tempat macam apa, yang jelas tempatnya itu sepi, jauh dari pemukiman warga. Gelap, sunyi, tak ada siapapun sebelumnya yang melewati jalan itu. Lebih tepatnya, di bangunan tua kosong yang tidak ada siapapun yang berani untuk memasukinya. Warga mengira bahwa rumah yang sudah kosong akan ditempati oleh penghuni lain. Disitulah mereka mendorong tubuh Sumiatun dengan kasar. Beberapa dari kawasan beranda lainnya mulai meneguk salivanya. Sesekali salah seorang dari mereka mengambil ancang-ancang untuk mengendorkan ikat pinggangnya. Mau apa kalian sebenarnya? Atun meringsuk mundur ketika mereka mencoba untuk mendekatinya. Tenang, kami hanya ingin memberikan sedikit pelajaran untukmu. Seru pria berambut gondrong itu padanya. Ketika mereka semua akan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu, Jamal pun tiba-tiba menghentikannya. Minggir kalian semua. Biar aku saja yang memberikannya pelajaran. Beberapa berandalan itu pun langsung menepi ketika bos dari mereka sudah memberikan perintah. Jangan lupa bos, setelah itu kami juga ingin bersenang-senang bersamanya. Balas mereka. Jamal hanya menyunggingkan bibir sembari mengerdipkan satu matanya sebagai kode.
Lelaki yang seharusnya menjadi kakak iparnya, kini malah akan berbuat tidak senonoh kepada calon istri dari adiknya sendiri. Kini tangannya telah berhasil membuka kerudungnya, lalu melepas jepitan rambutnya, sehingga rambut Atun yang panjang itu dibiarkan tergerai begitu saja. Kau ini cantik, sangat cantik, bahkan lebih dari kata sempurna. Andai saja kau menjadi milikku, ujar Jamal sembari mengelus lembut pipi Atun. Namun kala itu Atun segera menepis tangannya. Jangan mimpi kamu. Kau sungguh sangat keras kepala. Biar aku ajarkan bagaimana caranya untuk bicara yang benar kepadaku. Tanpa menunggu lama, Jamal pun langsung melucuti semua pakaian yang dikenakan Sumiatun. Para berandal yang menyaksikan hanya tertawa terbahak-bahak di saat Sumiatun tengah berusaha untuk menyelamatkan harga dirinya itu. Kini, si kembang desa cantik itu hanya mengenakan dalamannya saja. Baju yang tadi dipakainya telah disobek oleh Jamal. Melihat benda mulus nan indah serta padat yang menyembul dari balik kain itu, mata mereka pun terpana. Semuanya seketika meneguk air liurnya masing-masing. Begitupun dengan Jamal. Atun hanya bisa menangis sesegukan sembari menutup tubuhnya yang hampir telanjang itu dengan kedua tangannya. Namun tetap saja, kedua tangannya itu tidak akan mungkin bisa untuk menutupi kemolekan tubuhnya. Dengan sigap, Jamal pun langsung mencengkram erat pergelangan tangannya. Kemudian mencumbuhi dengan membabi buta, lalu menanggalkan pakaiannya yang masih tersisa. Kini tubuh Sumiatun terpampang nyata tanpa memakai sehelai benang pun yang menutupinya. Aksi bejat itu langsung dilakukan oleh Jamal secara berulang, hingga Sumiatun merasakan kesakitan yang teramat sangat pada kemaluannya. Setelah puas, Jamal pun memberi kode kepada yang lainnya untuk bergiliran menikmati kemolekan tubuh Atun. Darah keperawanan pun akhirnya keluar dari kemaluannya. Atun menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui kesucian yang dimilikinya telah direnggut oleh Jamal, kakak iparnya sendiri. Belum lagi ia harus terima untuk melayani beberapa kawanan berandalan yang lainnya. Betapa kejamnya perlakuan mereka malam itu. Ia telah memperkosa Sumiatun secara bergiliran. Isakan tangisnya pun seolah sudah tidak dihiraukan lagi oleh mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kenikmatan surga dunia saja. Kau orang biadab, Jamal. Kau kejam. Kau tidak punya hati. Dan bahkan sifatmu itu lebih buruk dari seekor anjing liar. Dasar iblis. Brengsek kau, Jamal. Teriak Atun kepada Jamal. Lelaki itu hanya memandang Sumiatun sekilas. Bibirnya menyungging ke atas, seolah tidak memperdulikan ucapannya. Ia tetap fokus untuk mengenakan pakaiannya lagi. Pantaslah orang tuamu lebih menyayangi Junet daripada binatang sepertimu. Atun berteriak lagi dalam kepiluannya itu. Mendengar kata yang berhubungan dengan Junet, Jamal pun kembali murka. Ia langsung menghampiri Sumiatun yang kala itu posisinya masih digilir oleh teman berandalannya. Junet lagi. Sepertinya kau memang sangat mencintainya. Apakah tidak ada nama lain yang bisa kau sebutkan? Muak aku mendengarnya. Jamal bicara sembari mencengkram kedua pipi Sumiatun. Setidaknya, Junet adalah seorang lelaki yang bisa untuk menghargai seorang wanita. Bukan sepertimu, anjing. Kini raut wajah Sumiatun sangat senang ketika melihat muka Jamal yang merah padam akibat termakan oleh ucapannya. Saat Mas Junet kembali nanti, maka hidupmu akan habis, Jamal. Dia tidak akan mungkin membiarkanmu lolos begitu saja. Kau pikir setelah ini aku akan membiarkanmu hidup? Jangan harap.
wahai gadis sombong. Jamal pun akhirnya tidak bisa lagi untuk menahan amarahnya. Padahal malam itu ia hanya berniat ingin memberi Atun pelajaran saja dengan menodainya sebelum malam pertamanya tiba, bahkan tanpa melibatkan teman-temannya. Namun ucapan Atun yang terus saja menyebutkan nama Junet dan menyanjungnya, juga membedakan sifatnya dengan dirinya, sangat membuatnya begitu murka. Ia merasa tidak senang jika wanita itu terus saja menyebutkan nama adiknya. Rasanya hatinya seperti terbakar kala itu. Maka terpaksalah ia membagi kenikmatan surga dunia itu kepada para kawanannya. Bahkan setelah ia merenggut keperawanannya pun, Sumiatun masih sempat-sempatnya menyanjung dan memuji adiknya itu, membuat hati Jamal semakin terkobar. Dan rasa iri kepada Junet semakin bertambah besar. Betapa beruntungnya adiknya itu yang mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya itu, serta dicintai dengan tulus oleh wanita cantik, si kembang desa yang sampai saat ini masih menjadi incarannya. Ia kini melangkah dengan tergesa seperti tengah mencari sesuatu. Jaga dia, jangan sampai wanita ini kabur, perintahnya kepada para kawanannya. Setelah beberapa menit, Jamal pun kembali. Kini di tangannya ada sebuah benda panjang yang terbuat dari besi dengan ujung lancip. Sumiatun langsung terperanjat setelah melihat benda tersebut. Lelaki itu semakin mendekat ke arahnya. Mau apa kau dengan benda itu? Wajah Sumiatun terlihat panik. Namun kala itu pikiran Jamal telah dikuasai oleh emosinya. Setelah itu, cerak, linggis dengan ujung runcing itu langsung ditancapkan ke area kemaluannya. Sumiatun menjerit kesakitan sejadi-jadinya. Teman berandal Jamal pun juga sok setelah mengetahui Jamal akan berbuat sejauh ini kepada kembang desa cantik itu. Apa yang kau lakukan ini, Jamal? Kalimat Sumiatun terpotong-potong. Jelas saja, wanita itu kini tengah menahan sakit yang teramat sangat pada bagian kemaluannya. Darah seketika mengucur deras, membanjiri lantai kumuh bangunan kosong itu. Tubuhnya semakin lama melemas, tenaga yang dimilikinya seolah terhempas dari raganya. Junet tidak akan pernah memaafkan semua tindakanmu ini, Jamal. Camkan itu. Ucapnya terbata-bata. Sumiatun hampir tidak sadarkan diri. Ia merasa ajalnya semakin dekat kala itu. Apalagi dirasanya benda tajam yang menusuk kemaluannya itu telah menembus hingga ke dadanya. Dalam keadaan sekarat pun masih bisa-bisanya kau ya menyebut nama itu. Cepat, pakai baju kalian dan seret dia. Jamal pun bangkit. Ia lalu merogoh celananya yang mengambil seputung rokok dari wadahnya. Kemudian dengan santainya ia menyulutkan api di ujung batang rokok itu. Bibirnya terlihat mengepul dipenuhi asap. Ia seolah tidak peduli lagi dengan kondisi Sumiatun saat ini. Kini lelaki itu malah menyuruh anak buahnya untuk menyeret Sumiatun lagi ke suatu tempat. Bos, tapi bukannya semua ini sudah cukup? Sebentar lagi dia juga pasti akan mati, bos. Kenapa? Kalian takut masuk penjara? Pulang saja sana kalau nyali kalian ciut. Lagi pula, wanita ini juga tidak akan bisa untuk melaporkan perbuatan kita. Kecuali kalau di antara kalian ada yang berani untuk buka mulut. Seru Jamal. Kini ia menatap kejam ke semua anak buahnya. Mau diapakan lagi dia saat ini, bos? Sahut pria yang lainnya. Kini pria tadi terlihat menunduk dan tidak mau buka suara lagi. Bawa saja, nanti kalian juga tahu.
Mereka semua akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Jamal. Tak mungkin juga mereka menolak, karena Jamal adalah satu-satunya orang yang memegang kendali penuh sebagai seorang berandal di antara mereka semua. Di samping itu, hanya keluarga Jamal lah keluarga yang paling kaya di kampung tersebut. Namun dalam lubuk hati mereka, sebenarnya mereka juga takut jika perbuatannya ini terendus oleh pihak kepolisian. Tubuh Sumiatun diseret tanpa belas kasihan, layaknya seekor hewan yang baru saja dibunuh secara keji. Tempat seperti tanah yang luas saat ini telah menjadi incaran Jamal. Ia menyuruh anak buahnya untuk menunggu sebentar di sana. Sedangkan Sumiatun, matanya sudah hampir mulai tertutup karena kehabisan banyak sekali darah. Tak bisa dibayangkan betapa sakitnya kemaluannya itu yang dihujam oleh sebatang linggis berukuran besar sampai menembus ke dadanya. Tak berselang lama, suara berisik dari deru kendaraan pun didengar oleh mereka. Nampak dari sisi belakang, Jamal datang dengan menumpangi ekskavator besar. Entah dapat dari mana ia kendaraan itu. Apa yang akan bos perbuat ya setelah ini? Shh, kamu gak usah berisik. Kita hanya menurut saja. Satu temannya memberi kode, mengacungkan jemarinya ke mulut. Seperti memberi kode agar temannya itu tidak banyak berkomentar tentang apa yang akan dilakukan oleh Jamal selanjutnya. Kau tenanglah, bos tidak akan membiarkan kita masuk penjara. Jika kita di penjara, otomatis dia juga akan dijebloskan. Jadi tenang saja, bos tahu apa yang ia perbuat setelah ini. Ucapnya lagi yang nampak menenangkan satu temannya yang amat gelisah. Hoi, baringkan dia di situ, teriak Jamal dari kejauhan. Mereka pun langsung menggeletakkan tubuh Atun yang tanpa busana itu di sana. Kian lama ekskavator itu semakin mendekat ke arah Sumiatun. Netra gadis itu semakin sipit. Air matanya keluar tiada henti. Tenaganya pun juga telah terkuras habis, dikarenakan darahnya yang terus-menerus mengucur keluar dari kemaluannya. Jangan lakukan itu. Rintih Sumiatun lirih. Ucapannya pun hampir tidak terdengar. Lalu dengan sekejap, tubuh yang sudah tidak berdaya itu dilindas habis tanpa ampun oleh kendaraan berukuran besar itu, hingga menyebabkan bunyi kretak-kretak pada bagian anggota tubuhnya. Tempurung kepala Sumiatun pun pecah. Isi kepalanya menyembul keluar, termasuk bagian otaknya. Darah seketika membanjiri tempat itu. Kembang desa cantik itu tewas secara mengenaskan di tangan calon kakak iparnya sendiri. Sungguh sadis dan kejam. Semua pikirannya sudah dikuasai iblis. Bahkan setelah menancapkan benda tajam itu di kemaluannya, lelaki itu masih berani berbuat di luar batas kemampuan manusia normal. Lebih tepatnya lagi, kelakuan bejat yang tidak bermoral. Ia tega melindas tubuh yang sudah tidak berdaya itu dengan ekskavator, menyebabkan bagian kepalanya itu terkoyak, sehingga semua isi dalam tempurung itu keluar dan berceceran di tanah. Tidak hanya itu, separuh badannya pun juga hampir hancur, dilindas oleh ban besar ekskavator tersebut. Mungkin semua tulangnya pun juga sudah patah. Tak ada saksi mata yang mengetahui hal tersebut selain mereka. Para berandalan itu termasuk Jamal. Kalian semua, urus mayat ini. Aku akan mengembalikan kendaraan ini ke tempat semula. Jamal pun melaju dengan perasaan tak berdosa. Bahkan setelah ia tega berbuat sekeji dan sebiadab itu, lelaki tersebut masih sempat-sempatnya menghisap putung rokoknya dengan santai. Waduh, parah sih bos kalau sudah ngamuk gini. Bisa-bisa kalau kita keceplosan ngomong dikit aja, pasti sudah dieksekusi seperti gadis Malang ini. Sayang ya, padahal dia cantik, seksi lagi. Tapi malah si bos mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini.
Terus kita apakan mayat ini? Balas temannya. Mereka semua yang ada di sana mengangkat bahunya, menandakan tidak tahu akan berbuat apa dengan jasad itu. Kita tunggu bos sajalah sampai dia kembali. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menunggu kedatangan Jamal. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Jamal pun datang ke sana. Bos, aku pikir tadi bos melarikan diri. Habis lama banget baliknya. Celetuk salah satu mereka. Jamal pun hanya nyengir. Loh, kok mayatnya masih dibiarin di sini? Kalau warga mergoki kita gimana? Seru Jamal. Dirinya kaget karena melihat jasad Sumiatun yang masih dibiarkan tergeletak begitu saja, tanpa ada yang mau mengurusnya. Lah, bos bilang tempat ini tadi kan aman dan jarang dilewati warga. Iya, aman sih aman. Tapi yo lihat-lihat dong. Masa ini mayat mau dibiarin begitu saja di sini? Habisnya kita bingung, bos. Mau diapain nih mayat? Lihat, anggota tubuhnya juga sudah hancur gitu. Jamal berpikir keras. Kalian kembali ke bangunan kosong tadi dan cari alat, pacul atau apalah. Pokoknya yang bisa untuk menggali tanah. Kita kubur mayat ini di sini. Sekalian ngilangin jejak darahnya juga. Setelah itu, kita cari benda untuk menutupi kuburannya agar tidak diketahui oleh warga. Oke? Iya, bos, ya. Setelah semuanya paham, mereka pun segera menyelesaikan tugasnya masing-masing. Oh iya, satu lagi. 2 dari kalian aku tugaskan untuk ngilangin jejak darah yang ada di bangunan tua itu. Entah dengan cara apa, yang penting bekas darah itu bisa hilang. Hampir setengah jam lamanya, akhirnya mereka semua pun selesai mengerjakan tugasnya. Tinggal bagaimana caranya untuk menutupi gundukan tanah tersebut agar tidak kelihatan menonjol. Jamal pun punya ide. Ia segera mengumpulkan dedaunan kering yang kemudian ia tebar di gundukan itu. Lalu ia melangkah lagi untuk mencari sesuatu lainnya. Tak berselang lama, Jamal membawa beberapa dahan pohon berukuran sedang dan ditaruhnya di atas dedaunan kering yang sudah terkumpul tadi. Ia lalu mengambil sebuah korek dan menyulutkan api di sana. Seolah-olah ia membuat api unggun, supaya terlihat ada seseorang yang mampir di tempat itu untuk singgah sebentar. Setelah api menyala, mereka semua pun sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Ayo kita pergi. Nanti malam anginnya akan kencang. Itu pasti akan memadamkan apinya. Sepeninggalan mereka, api yang ia sulutkan pada dahan serta dedaunan kering tadi, kian lama kobarannya itu malah semakin membesar. Sekilas dalam gambaran api itu, seperti terdapat satu wajah seorang wanita yang tatapannya itu sangat murka kepada mereka semua. Rupanya calon istriku mencoba menghubungiku ya dari tadi. Junet nampak tersenyum sendirian saat menatap layar ponselnya itu. Ia berniat ingin menghubungi kembali nomor sang pujaan hatinya itu. Saat kembali ditelepon dari seberang sana, ia masih tidak mendapatkan jawaban. Dahinya mengernyit, lalu melihat jam pada layar gawainya. Masa sih jam segini dia sudah tidur? Apa mungkin dia lagi sibuk bantu-bantu ibunya kali ya? Jadi gak sabar aku. Segera ingin naik pelaminan saja. Ungkapnya dengan rasa gembira yang tidak dapat terlukiskan. Mas, kita istirahat dulu ya. Mungkin besok sore kita baru sampai di rumah. Seru seorang pria yang diduga buruh dari bapaknya itu padanya. Junet menganggukkan kepalanya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan warung lesehan. Sedangkan Junet sendiri memilih untuk tidur di dalam mobil. Mas Junet, mau kopi tidak? Enggak mas, terima kasih. Saya mau tidur saja. Junet kemudian menggeser aplikasi yang ada di layar ponselnya. Kemudian mencari satu foto di mana foto tersebut adalah foto dari calon istrinya sendiri.
Baru juga tadi pagi ku tinggalin. Tapi kok rasanya hati ini rindu banget ya sama kamu, Dek. Pengen cepat-cepat pulang aku. Ujarnya sembari terus menciumi foto tersebut. Tak terasa setelah itu, Junet pun akhirnya ketiduran di dalam mobil. Malam itu, setelah tragedi yang ia lakukan kepada Sumiatun dengan keji, Jamal jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Padahal setelah mabuk, biasanya ia langsung bisa tertidur pulas. Dan kali ini, sudah 2 botol minuman yang ia habiskan. Namun matanya masih tetap saja menyala. Mendadak hatinya dirundung kegelisahan. Perasaan jadi tidak enak malam itu. Dan tiba-tiba, tak, 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 tak. Pintu kamarnya pun diketuk oleh seseorang. Ia melihat jam tergantung di dindingnya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebentar lagi akan pagi, namun matanya masih enggan untuk tertidur. Bu, Ibu. Jamal mengira bahwa yang mengetuk pintunya tadi adalah ibunya. Senyap tidak ada jawaban. Jamal pun juga enggan untuk membuka pintunya. Ia berpikir pasti ibunya itu datang hanya untuk menceramahinya saja. Akhirnya ia pun membaringkan badannya dan menarik selimutnya, mengusahakan agar matanya itu bisa terpejam. Hingga di detik azan subuh berkumandang, barulah terdengar suara Jamal yang mengorok dengan kerasnya. Pukul 9 pagi baru bangun dari tidurnya. Ia pun langsung melangkah ke dapur untuk mengisi perutnya. Di dapur ada ibunya yang kala itu tengah merapikan perabotannya yang baru saja ia cuci. Ibu ngapain semalam ngetuk-ngetuk kamar Jamal? Maaf Bu, semalam Jamal ngantuk. Males buat bukain pintunya. Serocosnya sembari tangannya meraup beberapa gorengan yang tersedia di meja makan dengan rakus. Sang ibu mengernyitkan dahi mendengar pernyataan putra sulungnya itu. Kamu ndak lagi mabuk kan, Leh? Ngapain juga malam-malam ibu ke kamar kamu? Kan kamu sendiri juga tahu, di jam 9 ke atas, ibu itu pasti sudah tidur duluan. Jamal pun langsung terbatuk setelah mendengarkan penuturan ibunya. Terus, siapa yang ngetuk kamarku semalam, Bu? Tanpa mandi dan berpamitan terlebih dahulu, Jamal pun langsung pergi keluar meninggalkan rumah. Tempat yang pertama kali ia kunjungi adalah pos, yang biasa ia buat tempat berkumpul para gengnya. Namun Jamal tercengang, karena tempat itu ternyata masih sepi. Di mana ya mereka? Biasanya jam segini mereka sudah main kartu. Ia pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah salah seorang dari teman berandalannya itu. Jack! Kok Jack? Teriak dari luar rumah. Namun dari dalam tidak ada sahutan dari temannya itu. Jamal pun langsung turun dari motornya untuk memastikan lagi di rumah itu ada orang atau tidak. Tok 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 tok. Ia mencoba mengetuk pintu rumah itu. Namun juga sama, tidak ada sahutan dari dalam. Ceklek. Tanpa disuruh oleh yang punya rumah, Jamal pun memutuskan untuk masuk ke rumah temannya itu tanpa permisi. Saat kakinya menginjak ke dalam, ia langsung dibuat kaget oleh keadaan rumah yang sudah berantakan. Di sana, temannya itu hanya tinggal seorang diri selepas kematian kedua orang tuanya. Hal ini sangat membuat Jamal kaget. Wah, rumah sudah seperti kapal pecah gini. Masa sih dia bawa perempuan masuk ke sini? Jamal mencoba menerka-nerka. Kian lama langkahnya semakin berani untuk menelusuri ke dalam lagi. Di mana dengan jelas di pojok dapur rumah itu, ia menemukan temannya yang bernama Kojek itu tengah meringsuk ketakutan di pojokan. Loh, Jack, lu kenapa Jamal langsung berlari menghampirinya. Saat itu, Kojek benar-benar sangat ketakutan. Bahkan ia tidak menyadari kehadiran Jamal kala itu. Pergi dari sini, serunya lelaki itu.
dan dia bangkit sembari mendorong-dorong tubuh Jamal, seperti memperingatkan Jamal untuk meninggalkan tempat itu. Jack, sadar Jack. Ini gua Jamal. Jamal berteriak, berusaha menyadarkan temannya yang nampak histeris. Tanpa disuruh, tangan kirinya langsung mengambil sebilah pisau dapur yang ada di dekat kompor. Mata Kojek membelalak tepat ke arah belakang tubuh Jamal, seolah-olah ada yang tengah mengintainya dari sana. Ia lalu merengkuh tubuh Jamal, memeluknya dengan sekuat tenaga, seraya membisikkan sesuatu di telinganya. Cepat pergi, jika kau masih menyayangi nyawamu. Dan kemudian, jelep, pisau itu pun ia tusukkan sendiri ke bagian perutnya. Dan tangan satunya lagi mendorong tubuh Jamal hingga lelaki itu terpental ke belakang. Melihat darah bermuncratan di lantai, seketika itu Jamal pun langsung syok dan lemas. Jack! Jack! Temannya itu pun langsung jatuh terkulai bersibah darah di lantai. Setelah kejadian itu, Jamal mencoba mendekat ke arahnya. Ia sempat menganga, berpikir dengan keras, mengapa temannya itu sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Jamal jatuh tertunduk. Jarak antara ia dan tubuh temannya yang sudah menjadi jasad itu mungkin sekitar 3 langkah. Jantungnya berdegup tidak karuan melihat genangan darah yang terus-menerus keluar dari perutnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga takut akan dicurigai para warga dan dituduh sebagai pembunuh. Karena di tempat itu hanyalah ada dirinya dan si Kojek, tidak ada siapapun lagi. Maafkan aku, Jack. Maafkan aku. Aku terpaksa harus meninggalkanmu dalam keadaan begini. Ia pun langsung melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Meninggalkan jasad Kojek yang tewas secara tragis, yaitu dengan menusuk perutnya sendiri. Setelah kepergian Jamal, samar terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Seolah seperti tengah bergembira di atas kematian si Kojek, teman geng berandalan Jamal. Dengan tergesa, Jamal pun langsung berniat memutuskan untuk kembali ke rumah. Sampai-sampai saat di jalan, ia tidak sadar bahwa motornya itu hampir saja menabrak beberapa orang yang lewat. Mereka mengira anak sulung dari juragan bibit itu sedang mabuk lagi. Halah, dasar anak muda. Kasihan sekali bapaknya ya. Paling tuh anak baru pulang minum-minum dari semalam. Cecar para warga itu. Saat sampai di depan rumahnya, Jamal melihat ibu dari Sumiatun itu sedang ada di sana dan tengah berbincang dengan ibunya. Waduh, mampus nih gua. Ketika ia ingin memilih putar balik, tiba-tiba ibunya pun memanggilnya. Le, tunggu. Sini dulu sebentar. Jamal pun tidak bisa berkutik. Dengan terpaksa ia pun melangkahkan kakinya sembari mendorong motornya ke arah mereka. Iya Bu, ada apa? Ucapnya tanpa santun pada kedua orang yang lebih tua darinya itu. Nak, apakah kamu tadi bertemu Atun? Soalnya semalam dia pamitan kepada ibu, tapi sampai sekarang kok belum pulang ya? Tanya ibunya Atun pada Jamal. Ia sangat mengkhawatirkan putrinya yang dari semalam tidak kunjung juga pulang ke rumah. Lelaki itu hanya menggeleng, tanpa menatap wajah perempuan parubaya itu. Kemudian ia kembali melangkah memasuki rumahnya. Maaf ya Bu, mungkin Jamal memang tidak tahu. Insya Allah, nanti setelah Junet pulang, saya akan memberitahunya supaya turut serta mencari keberadaan Atun. Mungkin saat ini Atun masih menginap di rumah temannya. Yang sabar ya Bu. Ucap Bu Supiah, selaku ibu dari Junet kepada calon besannya itu. Tangannya dengan lembut mengusap punggungnya. Semoga saja ya Bu. Atun saat ini memang
di rumah temannya. Ya sudah, terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi pulang dulu. Nanti kalau Junet datang, tolong suruh dia untuk menghubungi Atun. Ya Bu ya, soalnya nomornya dari semalam masih tidak aktif. Setelah menyampaikan pesan itu kepada calon besanya, Ibu Sumiatun itu pun kembali pulang ke rumah dengan hati risau. Ia tidak akan bisa tenang sebelum putrinya itu ditemukan. Semenjak kematian temannya, hati Jamal menjadi semakin cemas. Ia merasa bahwa kematian Kojek ada hubungannya dengan kematian Sumiatun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Tak berselang lama, setelah itu ada kabar duka yang terdengar dari surau. Kian lama semakin didengar, ternyata nama yang disebutkan ialah nama Kojek, yang tidak lain ialah teman segengnya. Buru-buru setelah mendengar kabar itu, Jamal pun langsung pergi lagi untuk melayat ke rumah temannya itu. Meskipun ia adalah saksi dari kematian si Gojek, namun Jamal tidak mau buka suara tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada Kojek. Ia takut warga nanti akan salah paham dan menuduhnya bahwa dirinya lah yang telah menghabisinya. Ternyata saat tiba di rumah Kojek, Jamal melihat bahwa ada 2 orang polisi yang sedang berjaga di sana. Ia terlihat bimbang, harus masuk rumah itu ataukah mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Terlihat jelas, rumah itu juga dipasangi garis polisi, dan siapapun dilarang mendekat kecuali keluarganya. Nampak beberapa orang berbaju putih tengah memeriksa keadaan jasad Kojek, yang dimana itu di situ ada pisau yang masih menancap di perutnya. Di kesibukan para petugas-petugas itu, Jamal pun akhirnya mencoba mendekat untuk menguping pembicaraan mereka tentang hasil autopsi dari si mayat. Maaf Pak, seperti pemeriksaan sebelumnya, bahwa tidak ada sidik jari lain selain sidik jari dari korbannya sendiri. Hasil memutuskan bahwa korban memang diduga mengakhiri hidupnya sendiri, ucap petugas yang diduga dokter forensik itu kepada para anggota berseragam tersebut. Para petugas itu mengangguk. Tak berselang lama, para pelayat pun datang ke rumah. Keadaan pun beralih dramatis ketika beberapa ibu memperbincangkan tentang kematian yang menimpa Kojek. Setelah para petugas itu keluar, barulah di situ Jamal menyelinap untuk masuk ke dalam. Mereka, para warga di sana, menatap sinis saat Jamal turut menghadiri undangan takziah itu. Tumben, dia ikut membacakan Yasin. Seru salah satu dari seseorang yang melayat itu. Ya jelaslah, orang yang mati teman segengnya kok. Jelas saja dia hadir. Balas seorang ibu-ibu dengan ketusnya. Sial, kalau di sini tidak ramai, pasti sudah kubungkam mulut mereka, ucap Jamal dalam hatinya. Tangannya menggenggam, hatinya seolah panas setelah tanpa sengaja mendengar para ibu-ibu yang menggosipinya itu. Beberapa menit kemudian, Jamal langsung memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia tidak turut serta menghantarkan almarhum temannya itu sampai ke peristirahatan terakhir. Hari semakin terik, panas sang surya seolah tengah membakar bumi. Setelah kejadian temannya meninggal, pada hari itu juga Jamal tidak terlihat lagi keluar dari dalam biliknya. Jam terus berputar. Samar di luar sana terdengar deru kendaraan yang sedang terparkir tepat di depan rumahnya. Bapak dan ibunya Jamal langsung melihat dari balik tirai. Siapakah gerangan seorang yang datang itu? Beberapa menit kemudian, ternyata setelah ditengok, rupanya putra bungsunya yang datang. Mereka pun segera membuka pintu rumah mereka lebar-lebar menyambut kedatangannya. Loh, Le, kok tumben toh? Cepat banget. Biasanya kalau bapak yang mengantar, paling kurang lebih 3-4 harian baru pulang. Lah ini kok, kamu belum ada 2 hari kok sudah pulang toh? Bapaknya terlihat heran melihat putranya Junet yang pulang lebih cepat. Pak, sebenarnya
Pak Wito, pemasok yang kita kirimin bibit itu, sudah menawarkan kita berdua untuk nginap di itu Pak, di rumahnya. Katanya pulangnya besok hari saja. Tapi Mas Junednya nolak Pak. Katanya dia sangat rindu dan tidak bisa jauh-jauh dari Mbak Atun. Ucap anak buah bapaknya itu yang menyahuti pertanyaannya dari bosnya sendiri. Mas ini ndak bisa jaga rahasia deh. Juned mengatupkan jemarinya ke mulut. Pipinya terlihat memerah. Lelaki itu pun langsung tersipu. Oh walah, begitu toh rupanya. Haha, maklumlah, sebentar lagi kan juga jadi pengantin baru. Syukurlah, Le. Kamu kembali lebih awal. Ada yang ingin ibu sampaikan sama kamu, Le. Kini giliran ibunya yang angkat bicara. Wanita parubaya itu langsung menarik tangan putranya untuk masuk ke dalam rumah.